Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 4 Desember 2021. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Tuhan sudah mengantarkan kita untuk menerima malam pemberiannya. Mari sebelum kita beristirahat, kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, yang dalam kesetiaan-Nya menjamin kehidupan dan keselamatan kami umat manusia. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam pertama Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-18 dan nanti umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Allah. Lebih khusus kita belajar dari keluarga Imam Eli, di mana sekalipun mereka adalah para pelaku pelayanan di bait Allah, tetapi kehidupan keluarga mereka mengalami kehancuran karena terjebak dalam tuntutan kedagingan yang membuat anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas tidak menghormati persembahan kepada Tuhan dan juga tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sayangnya Eli selaku imam, juga ayah dari Hofni dan Pinehas, tidak dapat memperingatkan dengan keras kehidupan anak-anak mereka. Dia nampak hanya sekedar menegur mereka, tetapi tidak dapat memberikan penghukuman yang tegas kepada anak-anak, supaya mereka bisa bertobat dan meninggalkan praktek hidup mereka yang keji di hadapan Tuhan. Dan apa gerangan yang terjadi dengan keluarga Imam Eli ini? Ternyata akhir hidup mereka sangat tragis dan memprihatinkan. Hofni dan Pinehas tewas dalam peperangan, dan Imam Eli sendiri jatuh dari kursi dan batang lehernya patah dan mengalami kematian. Sungguh mengerikan dan tragis kehidupan keluarga Allah ini. Mereka yang selama ini mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk ada di bait Allah dan melaksanakan misi besar dari Allah bagi kehidupan umat manusia,
tetapi mereka sendiri tidak dapat memelihara kekudusan hidup sebagai para pelaku pelayanan Tuhan, tapi telah melibatkan diri dan hidup di dalam kekejian. Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar dalam pertama Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-26. Ini sebuah kisah hidup yang segar dari kehidupan Elkana dan Hana. Sebab putra terkasih yang lahir dari pergumulan Hana ternyata menunjukkan sebuah model hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam bacaan kitab suci yang kita baca pada malam ini mengingatkan kepada kita, khususnya pada ayatnya yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai Tuhan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ternyata setelah kita belajar dari keluarga yang tidak menunjukkan kemurnian hidup mereka sebagai para pelaku pelayanan Tuhan, malam ini kita disegarkan untuk belajar dari kehidupan keluarga yang ternyata anak yang lahir dari tengah-tengah kehidupan mereka memberikan sebuah teladan, sebuah model hidup sebagai orang-orang kepunyaan Allah dengan praktik hidupnya yang sungguh berkenan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Samuel adalah anak pergumulan dari ibunya Hana. Setiap hari Hana diejek oleh Penina karena dia mandul dan dia tidak dapat melahirkan anak-anak bagi suaminya Elkana dan menjadi generasi penerus bagi kehidupan keluarga itu. Karena itu setiap hari Hana tersakiti dengan cibiran, dengan perkataan-perkataan yang pedas dari Penina yang hidup bersamanya. Ini tentu sebuah kisah yang menggetirkan, yang menyakitkan karena orang-orang serumah saling menindas dan saling menista seorang dengan yang lainnya. Bukan saling menopang dan saling mendukung dan ikut bergumul bersama dengan kenyataan hidup yang tengah dialami. Tapi Hana adalah satu pribadi yang memiliki keyakinan yang kokoh di hadirat Tuhan. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam pergumulan hidup yang tengah dihadapi pada waktu itu. Dan langkah yang diambil oleh Hana adalah hidup di bait Allah dan terus berseru dengan linangan air mata, karena dia tahu sekalipun orang-orang di sekitarnya menghinanya, tetapi Allah menerima dia dan Allah dapat membersihkan air matanya dan membuka kandungannya dan memberi bagi dia kehidupan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya Hana adalah seorang perempuan yang tidak sekedar berpandangan bahwa dia menjadi perempuan yang bisa dapat mengandung dan melahirkan anak-anak yang banyak bagi kehidupan keluarga dan menjadi generasi penerus bagi keluarga. Tapi bagi Hana, kalau dia diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa dapat mengandung dan melahirkan, berarti anak-anak yang dipercayakan hidup dari dalam rahimnya dan diperkenankan ada di tengah-tengah kehidupan dunia, mesti menjadi anak-anak yang melayani Tuhan.
Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga bukan sekedar sebagai penerus kehidupan keluarga, tetapi mereka harus menjadi generasi baru yang tetap mengenal Tuhan dan mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kita sudah belajar semalam, anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah anak-anak yang ternyata tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Padahal mereka sudah diizinkan Tuhan untuk hidup di dalam bait Allah dan melaksanakan misi pelayanan yang berarti bagi kehidupan umat pilihan Tuhan. Sayangnya, anak-anak ini tidak menghormati panggilan kudus mereka dan memelihara kekudusan hidup, malah menciderai panggilan kudus dalam hidup mereka dan menista Tuhan serta mengerjakan berbagai kecemaran di dalam hidup mereka. Tapi kita belajar dari kehidupan Samuel. Digambarkan bahwa sejak kecil ibunya membuat baju efod untuk mengenakan bagi dirinya. Kita semua tahu bahwa baju efod adalah baju yang biasa digunakan oleh para imam, oleh para pembesar di saat mereka melaksanakan ritual keagamaan pada waktu itu. Dan ternyata Samuel mengenakan pakaian itu sebagai gambaran tentang masa depannya, bahwa dia adalah orang yang akan berdiri di hadapan Allah dan mengerjakan pekerjaan Allah bagi kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita bisa belajar dari kehidupan Samuel. Dia tidak sekedar mengenakan baju efod, tidak sekedar menghias dirinya, membuat dia kelihatan nampak gagah di dalam kehidupannya, tetapi hatinya sungguh melekat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa baju efod adalah baju kebesaran yang menunjukkan tentang identitas dan karya pelayanan yang akan dia kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu baju efod tidak sekedar dikenakan pada tubuhnya, tapi mau menunjuk pada apa yang akan dia kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya, nama Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya sekalipun dia hidup di lingkungan yang memiliki kehidupan moral yang tidak berkenan, yang tidak memelihara kekudusan dalam hidup yang ditampilkan oleh Hofni dan Pinehas, tetapi Samuel tidak terpengaruh dengan lingkungan di mana dia hidup. Samuel tidak terpengaruh dengan perangai hidup yang buruk yang ditampilkan oleh Hofni dan Pinehas. Tapi Samuel menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah anak pergumulan, anak yang diizinkan Tuhan lahir ke tengah-tengah kehidupan dunia ini, supaya dia menjadi pewarta keselamatan. Itulah sebabnya tidak sekedar baju efod itu dia kenakan dalam hidupnya, tetapi itu mau menunjukkan bahwa apa yang harus dia kerjakan demi dan untuk kerajaan Allah. Sampai di sini kita perlu renungkan dengan baik. Secara khusus bagi setiap kita yang telah Tuhan izinkan sebagai pelaku pelayanan di dalam gereja Tuhan, lebih khusus lagi para pendeta, kita harus ingat, kita tidak bisa hanya sekedar kelihatan gagah, tampan, dan begitu mempesona pada saat kita mengenakan toga pelayanan, sehingga membuat kita begitu tampil luar biasa. Tapi itu tidak boleh hanya sekedar membuat tampilan fisik kita berkenan dan nampak baik. Tapi yang terutama adalah kita mesti sadar benar bahwa kita adalah utusan Tuhan. Dan karena itu kita mesti menunjukkan kekudusan hidup kita
dan karya pelayanan yang kita kerjakan benar-benar dan harus mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak boleh nampak kelihatan begitu luar biasa ketika kita mengenakan pakaian jabatan pelayanan yang dikenakan kepada kita. Tapi kita harus sadar benar bahwa kita ditempatkan oleh Allah untuk sebuah mega proyek yang besar bagi kehidupan dunia ini, menyerukan pertobatan sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebab kita sedang hidup dan ada di tengah-tengah medan pelayanan yang diwarnai dengan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Di wilayah tempat di mana kita hidup, roh pembunuhan, roh pemerkosaan, roh pencideraan sedang begitu kuat merajalela, mengikat kehidupan manusia di kota di mana kita hidup. Dan karena itu para pelaku pelayanan harus sungguh-sungguh berdiri dengan gagah perkasa untuk terus menyerukan pertobatan bagi kehidupan umat manusia sebelum murka Allah itu datang dan menimpa kehidupan kita. Kalau kita perhatikan renungan semalam yang kita dengar dalam pertama Samuel pasalnya yang kedua ayat yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17 telah menegaskan bahwa kehidupan fasik yang telah ditampilkan oleh Hofni dan Pinehas dan juga Imam Eli yang tidak dapat menegur dan memperingatkan dengan keras, ketiga-tiga mereka ternyata mengalami kematian yang mengerikan. Karena itu kepada saudara-saudaraku pelaku pelayanan, mari perhatikan karya pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjaga kemurnian dan kesucian hidup kita selaku pelaku pelayanan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang ditampilkan oleh Samuel di dalam bacaan ini, dia tidak sekedar mengenakan baju efod, tetapi dia sungguh menunjukkan sebuah keteladanan hidup dalam karya pelayanannya. Karenanya dia disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Hati-hati kepada semua kita sebagai para pendeta, para penatua diaken, pengajar dalam gereja Tuhan. Jangan sampai kita sekedar disenangi oleh manusia karena tampilan fisik kita, tetapi kita tidak disukai oleh Tuhan karena perilaku-perilaku hidup kita yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Karena itu malam ini kita mendapatkan peringatan yang sungguh berarti dari kebenaran firman Allah ini. Mari jaga kekudusan hidup kita. Pakaian-pakaian jabatan pelayan yang kita kenakan harus menunjukkan identitas diri kita sebagai pewarta keselamatan. Dan tidak boleh setelah melepaskan baju itu dari tubuh kita, kita tidak lagi menjalani kehidupan dalam kekudusan, sehingga kita mencederai kekudusan Allah di dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi, kita segera mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh demi sebuah pekerjaan Allah yang besar yang sedang dipercayakan kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Karena itu selalu menegur kami dengan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu setiap saat dan waktu, supaya kami mengenal diri kami adalah umat pilihan-Mu yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Dan karena itu kami mesti menunjukkan karakter hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah melawat kami malam ini. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami sekalian. Dan biarlah kami mendapatkan urapan Tuhan, supaya kuasa-Mu mengalir, memberi urapan bagi hidup kami, sehingga kami benar-benar memelihara kekudusan dalam hidup kami. Malam ini
adalah malam persiapan bagi kami sebagai umat-Mu. Mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari perhentian-Mu yang kudus pada hari Minggu besok. Karena itu tolonglah kami supaya malam ini kami dapat memaknainya dengan karya-karya hidup yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu, ya Bapa. Biarlah malam ini benar-benar kami siapkan diri kami dan memohon pertobatan dari Tuhan, supaya besok kami bisa menghampiri tahta-Mu yang kudus. Hamba juga berdoa untuk seluruh para pendeta yang Tuhan izinkan akan berdiri di atas mimbar gereja dan mewartakan sabda-Mu. Tuhan beri urapan khusus kepada mereka, sehingga pelayanan yang mereka kerjakan besok sungguh-sungguh berlangsung dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Juga seluruh penatua diakan dan pengajar yang mengambil bagian dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka pada pelayanan besok di gereja. Kiranya Allah berkenan memberkati mereka sekalian. Juga seluruh umat-Mu, biarlah malam ini Tuhan mempersiapkan hidup mereka masing-masing, dan besok mereka bisa ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati kehidupan kita sekalian. Salam.